Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Alma dengan NIM 2401766. Di sini saya akan membawakan materi tentang memahami variasi virus dalam aplikasi, konsep penyebaran dan penanganan. Presentasi ini bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang landscape ancaman siber yang terus berkembang, khususnya mengenai virus dan menargetkan aplikasi. Kemudian, pendahuluan virus dalam aplikasi ancaman yang berkembang. Virus komputer tradisional telah bermutasi menjadi bentuk-bentuk canggih yang secara spesifik menargetkan kerentanan dalam perangkat lunak aplikasi. Ancaman ini tidak hanya mengganggu fungsionalitas sistem, tetapi juga menimbulkan risiko signifikan terhadap integritas data, privasi pengguna, dan keberlangsungan bisnis. Yang pertama, evolusi malware dari file infector sederhana hingga polymorphic dan fileless malware. Yang kedua, target utama, aplikasi yang memiliki akses ke data sensitif dan sistem kritis. Apa itu variasi virus dalam aplikasi? Definisi dan klasifikasi. Variasi virus mengacu pada modifikasi atau evolusi dari kode malware yang ada, dirancang untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak keamanan tradisional. Polymorphic malware mengubah kodenya sendiri setiap kali mereplikasi, membuat tanda tangan unik yang sulit dilacak oleh antivirus berbasis tanda tangan. Metamorphic malware menulis ulang dan menyusun ulang seluruh kodenya, sangat menginfeksi, bahkan mengubah rutinitas deskripsi, menghasilkan variasi yang lebih kompleks. Fileless malware beroperasi sepenuhnya di memori komputer RAM atau menggunakan alat sistem operasi yang sah, menghindari pemindaian file berbasis disk. Selanjutnya, mekanisme penyebaran virus dalam aplikasi, vektor dan jalur infeksi. Eksploitasi jaringan dan email melalui serangan phishing atau kerentanan dalam protokol komunikasi jaringan yang digunakan oleh aplikasi, misalnya API yang tidak aman. Kerentanan perangkat lunak menyisipkan kode berbahaya ke dalam komponen pihak ketiga atau perpustakaan yang menggunakan aplikasi supply chain attack. Media dapat dilepas infeksi awal berawal dari perangkat keras internal yang terhubung ke sistem yang menjalankan aplikasi kritis. Kemudian, dampak variasi virus tadi kasus serangan siber terkemuka. Variasi virus modern dapat menyebabkan kerugian finansial yang masif, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki. WannaCry ransomware polymorphic menginskripsi data pengguna dan menuntut tebusan mengeksploitasi kerentanan eksternal. Dampaknya meluas ke layanan kesehatan dan infrastruktur vital global. Serangan SolarWinds supply chain attack menyisipkan malware canggih ke dalam perbaruan perangkat lunak sah, menunjukkan bagaimana penyerang menargetkan rantai pasok aplikasi untuk mendapatkan akses ke ribuan organisasi. NotPetya malware menyamar sebagai ransomware, namun tujuannya NotPetya malware menyamar sebagai ransomware, namun tujuannya murni merusak dan menghapus data secara permanen, menyebabkan miliaran dolar kerugian di berbagai industri. Deteksi dan identifikasi variasi virus baru. Peran kecerdasan buatan. Metode deteksi berbasis tanda tangan signature based tidak lagi memadai melawan variasi virus yang aktif. Kecerdasan buatan AI menawarkan solusi yang lebih proaktif. Analisis perilaku behavioral analysis. AI melatih model untuk mengenali perilaku yang mencurigakan, bukan hanya tanda tangan kode. Infektif melawan malware, fileless, dan polymorphic. Deteksi anomali real-time menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk membandingkan aktivitas aplikasi saat ini dengan baseline normal, mengidentifikasi penyimpangan sekecil apapun. Otomasi respon ancaman. AI dapat secara otomatis mengkarantina, memblokir, atau memperbaiki sistem yang terinfeksi. Dapat intervensi manusia mengurangi waktu respon secara dramatis. Selanjutnya, strategi penanganan dan pencegahan pendekatan multilapis. Keamanan aplikasi yang efektif membutuhkan strategi berlapis yang mencakup teknologi, proses, dan kesadaran manusia.
skop dan keamanan sejak awal mengintegrasikan praktik keamanan SaaS dan DaaS ke dalam siklus pengembangan aplikasi, mengurangi kerentanan sebelum aplikasi diluncurkan. Keamanan endpoint lanjutan EDR menggunakan solusi EDR yang didukung AI untuk mendeteksi dan merespon variasi virus canggih yang melewati perimeter tradisional. Segmentasi jaringan dan enskripsi data membatasi pergerakan lateral malware dalam jaringan. Zero Trust dan melindungi data sensitif, bahkan jika terjadi pembobolan. Edukasi dan kesadaran pengguna menganggap pengguna sebagai garis pertahanan pertama. Pelatihan rutin tentang phishing dan praktik hacking siber yang baik sangat penting. Kemudian studi kasus implementasi penanganan virus yang efektif. Organisasi menerapkan kerangka kerja keamanan holistik yang menghasilkan penurunan signifikan dalam insiden malware. Fase 1. Penilaian kerentanan bulan 1-2. Melakukan audit keamanan menyeluruh pada semua kode aplikasi dan infrastruktur, mengidentifikasikan 80% kerentanan kritis. Yang kedua, fase 2. Adopsi Zero Trust bulan 3-6, menerapkan prinsip Zero Trust untuk memverifikasikan setiap pengguna dan perangkap, membatasi akses hanya pada sumber daya yang benar-benar diperlukan. Yang ketiga, EDR berbasis AI bulan 7-12, mengganti antivirus tradisional dengan EDR yang didukung AI yang mampu mendeteksi malware file secara proaktif di memori sistem. Dan tantangan dan tren masa depan dalam perang melawan variasi virus. Lanskap ancaman terus berubah. Kita harus siap menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan sistem aplikasi yang aman. Yang pertama, deepfakes dan serangan berbasis identitas. Penggunaan AI untuk membuat serangan phishing dan yang sangat meyakinkan. Yang kedua, ancaman dari komputasi kuantum. Potensi untuk memecahkan enskripsi saat ini menuntut algoritma kriptografi baru. Yang ketiga, keamanan aplikasi root edge. Perluasan permukaan serangan karena semakin banyaknya perangkat terhubung dengan sumber daya keamanan terbatas. Yang terakhir, malware cerdas, AI powered malware yang dapat belajar dan beradaptasi untuk menghindari deteksi secara otonom. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya membangun pertahanan yang tangguh. Variasi virus menuntut daya tahan adaptif. Keamanan berkelanjutan. Keamanan bukanlah produk tetapi proses yang berkelanjutan. Tinjau dan perbarui pertahanan secara rutin. Kolaborasi tim, jembatani kesenjangan antara tim pengembangan dev, operasi OPS, dan keamanan sec melalui model DevSecOps. Investasi pada AI atau ML, manfaatkan kecerdasan buatan untuk deteksi dan respon ancaman baru yang tidak dapat dikenali oleh manusia atau sistem lama. Pertahanan terbaik terhadap variasi virus adalah kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat daripada penyerang. Cukup sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.